Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di training siang ini. Apakah ada yang sedang memanage atau mau memanage program talent management? Pak Rokib, apakah di tempat Bapak sedang ada program talent? Kita baru nyusun aplikasi Talenta, Pak. Di sini ada kebetulan Ibu Jen yang nangani itu, Pak. Oh, ada Ibu Jen. Ya. Dari instansi mana nih, Pak? Dari BKDSDM Bukar, Pak. Bukar. Jadi hari ini yang kita bahas ya adalah identifikasi talent melalui penilaian kinerja dan MBTI. Jadi mungkin seperti Pak Syamsul ya, sudah ada penilaian kinerja, tapi mau belajar MBTI ya. Mohon maaf ya Pak Syamsul, nanti kita bahas, tetap kita akan bahas dari depan karena teman-teman yang lain mungkin ya ada yang belum mengenal tentang ya atau mungkin mau mendalami penilaian kinerja. Nah sebenarnya siapa nih para talent itu siapa gitu ya? Talent itu siapa di perusahaan? Apakah kalau saya melihat talentnya pegawai yang ada di situ, PNS yang ada di situ. Tapi kan nanti dari ya dalam organisasi itu. Nah, tapi nanti talent semuanya yang potensial. Artinya semua, tapi nanti kan dikelompokkan kalau kita ada 9 box itu. Iya, betul Pak. Baik. Ya. Pakai 9 box. Ya. Talent itu karyawan yang secara nilai baik. Ya, mungkin dinilai baik. Kalau ya, menurut saya Pak, menurut saya mohon maaf tadi anut saya Pak, jadi saya ngomong kedengaran. Oh iya, kalau menurut saya sebenarnya potensial itu seluruh pegawai Pak. Tapi semua kan pegawai. tidak mungkin dalam waktu serentak kita lakukan, otomatis kita harus menentukan prioritas dulu yang mana kan akan kita paling depan. Iya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang boleh dikatakan sebenarnya ada suatu keistimewaan ya. Istimewa bukan diistimewakan, bukan, tapi dia memang orang tersebut punya keistimewaan. Keistimewaannya di mana? Salah satu ada dua sisi yang nanti kita nilai, yaitu tentang performa dan potensinya gitu ya. Nah kata kuncinya adalah key potential employee ya, jadi nggak tentu dari semua karyawan ini potensi, tapi potensi mana yang kunci dan ada pembuktian mengenai performa ya. Nah ini pada prinsipnya kita akan mencari orang yang punya keunggulan kompetitif gitu. Secara sederhana kita deteksi dengan ini, do it faster, do it better, do it more gitu ya. Do more dan sebagainya. Dia melakukan lebih dari yang lain. Kita berusaha untuk memetakan orang-orangnya. Nah, pemetaan ini terdiri dari dua item yang pokok, yang utama, yaitu pertama performance, yang kedua potensi, gitu ya. Nah, performance indicator, oke, jadi kita menggunakan KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Apakah ada cara yang lain gitu ya? Ada beberapa hal yang cari, misalnya ada rating gitu ya. Jadi kita kasih apa manfaatnya menerapkan penilaian kinerja ini menggunakan KPI? Bahwa kinerja setiap pegawai itu dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur ya. Lalu ada cascading-nya ya. Kalau dari sisi organisasi, terutama ini di perusahaan swasta, ini ada cascading. Tapi ke sini ya, apa saja sih cara membuat pertimbangannya dalam menyusun KPI? Pertama, relevan dengan sasaran strategis. Ya. Tingkatan Key Performance Indicator. Jadi yang pertama kita bisa mengukur result. Yang kedua juga activity atau proses tadi ya. Terus apa itu MBTI? Instrumen untuk mengetahui tipe kepribadian individu yang dapat digunakan memahami kekhasan yang dimiliki. MBTI itu membagi gitu ya, membagi sebuah ada 4 dikotomi ya, yang mengidentifikasikan preferensi, terus digabungkan menjadi kepribadian. Nah, Pak Syamsul mungkin mau kasih sharing, Mbak? Ya kalau saya mempelajari itu antara misalnya E sama I itu dia sama dia punya jumlahnya itu sama, sehingga dia kalau tadi tidak akan berimbang. Jadi kalau dia memilih satu itu berarti E, kalau memilih yang bawah itu I.
Jadi dia tidak akan pernah nilai antara ya misalnya II itu 4 nggak mungkin. Jadi tetap dia akan ada variasi sehingga variasi itu nanti menjadi 16 tipe. Terus DISC pun kalau menurut saya tidak kurang. Maksud saya kita perlu melengkapi dengan interview, ya. Makasih Pak. Bapak Ibu, training hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya, semangatnya. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang. Semoga bermanfaat dan bisa diskusi lebih lanjut via Japri saya. Ya, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.